terus channel kami dengan subscribe, like, share, dan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terdengar suara mobil ambulans saat mengantar jenazah adikku yang paling kusayang, Maria. Untuk beristirahat selama-lamanya, aku hanya bisa melihat jenazah adikku terbaring. Sudah menjadi kebiasaan di keluargaku, jika ada yang meninggal, kita pasti akan mengumpulkan barang-barang kesukaannya. Mulai dari baju, cincin, boneka, barang-barang pribadinya. Bahkan, sampai handphone adikku pun ikut dikubur bersama jenazahnya. Menurut kepercayaan keluarga kami, itu dilakukan agar dia tidak kesepian di sana. Percaya atau tidak, itu sudah menjadi tradisi turun-temurun keluarga kami sampai sekarang. Maria adikku meninggal karena sebuah insiden. Tidak ada yang melihat jelas kejadiannya. Tapi katanya, dia tergilas truk yang sedang lewat. Air mataku sudah habis. Aku hanya bisa pasrah jika mengingat kejadian itu. Belum seminggu setelah kematiannya, aku mulai merasakan hal-hal di luar nalarku. Malam itu, aku kembali ke Semarang, sedangkan orang tuaku masih di kampung. Di perjalanan, kurasakan masih ada perasaan yang mengganjal, tapi entah apa itu. Singkat cerita, sampailah aku di rumahku, kunyalakan semua lampu, dan beranjak ke kamar. Setelah itu, aku menuju dapur untuk mengambil minuman, dan menutup pintu, lalu bergegas ke ruangan tengah. Aku melihat TV menyala sendiri. Aku mengambil remote, dan mematikannya. Aku cukup heran, namun aku abaikan. Aku kembali ke kamar, menaiki tangga kayu. Belum sampai ke kamar, refleks aku melihat ke bawah. Terlihat pintu dapurku kini masih terbuka. Aku pun turun kembali, untuk memeriksanya. Ketika aku melihat ke dalam dapur, semua masih terlihat sama. Aku mencoba menghiraukannya, dan naik lagi ke lantai 2 menuju kamarku. Sampai di tempat tidur, ku tarik selimut, dan mulai memejamkan mata. Mataku sudah terpejam, tapi entah kenapa aku belum bisa terlelap, sampai aku mendengar, seperti ada seseorang, yang sedang menaiki tangga menuju lantai 2. Langkah kaki itu, semakin jelas terdengar, dan suaranya terhenti tepat di depan kamarku. Lalu tiba-tiba, pintu kamarku terbuka sendiri. Aku melihat sebuah bayangan di pintu kamarku. Seperti ada seseorang yang sedang berdiri. Perasaanku mulai tidak nyaman. Aku pun berdiri dan menarik pintunya. Tidak ada seorang pun di sana. Aku melempar pandanganku ke seluruh penjuru rumah. Jelas aku hanya sendirian di sana. Tapi bagaimana mungkin? Apa ini hanya halusinasiku saja? Tiba-tiba, samar terdengar suara gaduh yang berasal dari dapur. Buru-buru aku berlari ke dapur, tapi nihil, tidak ada siapa-siapa. Hanya saja terlihat piring, dan beberapa panci berubah posisi, seperti baru saja ada yang memainkannya. Karena agak takut, aku kembali ke atas, dan masuk ke kamarku lagi. Aku mengambil handphone, dan segera menghubungi temanku, untuk sekedar menemaniku. Tapi tak ada seorang pun yang menjawab teleponku. Tiba-tiba, terdengar suara piano yang berasal dari lantai bawah ruang tengahku. Piano itu terdengar melantunkan nada yang sepertinya tidak asing lagi kudengar. Aku seakan sering mendengarnya, tapi di mana? Kepalaku banyak dipenuhi pertanyaan. Aku pun menjadi penasaran. Aku beranjak ke tempat di mana piano itu berada. Begitu sampai di sana, piano itu tidak berbunyi lagi. Aku kembali menatap nanar ke sekitarku. Semua terasa sunyi. Aku lemas ketakutan, sampai handphoneku tiba-tiba berbunyi. Saat kulihat, nama yang tertera di layar handphoneku adalah Maria. Aku mendapatkan telepon dari Maria adikku, yang sudah meninggal. Dengan perasaan yang tidak menentu, aku pun mengangkatnya. "Halo Dek, adek kenapa?" Terdengar suara tangisan di teleponku. "Sudahlah Dek, jangan khawatir. Adek tenang di sana, kita semua sudah ikhlasin adek." Mendadak telepon terputus. Badanku lemas, aku pun terduduk. Perasaanku tidak karuan saat itu. Aku segera menelepon ayahku. Dia berkata hal yang serupa. Dia juga didatangi oleh Maria. Maria sepertinya ingin menyampaikan sebuah pesan. Esoknya,
aku berangkat kembali ke kampung halaman. Kami meminta jasad Maria diautopsi oleh pihak yang berwajib. Tidak lama, kami pun mendapatkan hasil bahwa Maria bukanlah meninggal karena insiden kecelakaan. Ditemukan bekas penjamahan pada tubuh adikku. Bisa dibilang sebelum meninggal, adikku diperkosa dulu, lalu dibunuh dan dibuang ke jalan agar dikira tertabrak. Aku sangat terpukul mendengar hal itu. Aku semakin emosi dan marah. Sampai saat ini, aku masih mencari pelakunya. Siapa yang tega berbuat hal biadab itu kepada adikku tercinta? Aku duduk dan melihat foto-foto adikku. Aku melihat satu foto adikku saat sedang bermain piano. Akhirnya aku ingat, lantunan piano yang saat itu kudengar adalah lagu yang sering adikku mainkan. Malam itu, arwah adikku datang mengunjungiku untuk menyampaikan sebuah pesan bahwa dia belum tenang di sana. Dia belum tenang karena sampai saat ini pelakunya belum tertangkap. Nama saya Adi Pamungkas. Saya akan berbagi cerita tentang seekor angsa putih yang menyeramkan. Saat itu saya dan teman-teman sedang bermalam di sekolah untuk melakukan gladi resik, karena besok lusa akan ada acara pagelaran pentas kesenian dan drama antar kelas di sekolah kami. Malam sudah cukup larut, namun hujan yang lebat pada malam itu benar-benar membuat udara sangat dingin di tempat itu. Saya bersama kedua teman saya, Zakaria dan Sony, kami sedang berlatih untuk persembahan besok lusa. Pada malam itu, kami sedang memikirkan bagaimana agar penampilan kami di atas panggung nanti jadi semakin menarik dan enak untuk ditonton oleh teman-teman dan para guru. Sambil bercanda tawa, kami pun lantas membuat secangkir kopi hitam dan mengeluarkan sebungkus rokok. Malam pun sudah mulai larut, jam tanganku sudah menunjukkan pukul 23.30, tapi hujan masih saja lebat. Kami pun terdiam di ruangan kelas paling pojok. Tiba-tiba, salah satu temanku mempunyai usul untuk berbagi cerita dan saling bertukar pengalaman agar kondisi kelas tidak terlalu hening. Kami semua pun setuju dan mulai untuk saling mendengarkan cerita masing-masing sambil menunggu hujan reda. Lama kami bercerita, tiba-tiba teman saya Sony bercerita tentang pengalaman dari temannya yang pernah bertemu dengan seekor angsa putih yang berubah menjadi sesosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Kami pun lantas mendengarkan ceritanya dari awal hingga akhir, karena pada saat itu saya sangat tidak percaya dengan hal-hal tahayul dan cerita yang sangat membosankan seperti itu. Maka setelah Sony bercerita seperti itu dengan nada yang sombong dan sompral, saya pun berkata, mana bisa seekor angsa tiba-tiba berubah jadi kuntilanak? Ngehayal aja itu, gue kagak takut sama makhluk-makhluk jelek kayak gitu, ucap saya. Namun, baru saja saya berbicara seperti itu, tiba-tiba terdengar suara keras, seperti benda jatuh dari arah gudang sekolah yang tempatnya berada di paling pojok sekolah kami. Tanpa curiga sedikit pun, kami menganggap itu hanyalah suara kucing atau tikus saja yang menjatuhkan barang di gudang, dan kami pun melanjutkan cerita kami. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Kami pun memutuskan untuk menginap di sekolah. Dikarenakan hujan yang tidak kunjung reda, makin malam, hujan turun semakin deras, dengan disertai angin kencang dan petir, membuat suasana kelas menjadi sangat tidak nyaman. Dan entah jam berapa, kami pun akhirnya tertidur pulas di pojok kelas, dengan hanya beralaskan tikar. Namun, tepat pukul 2.30 pagi, saya terbangun, karena rasa ingin buang air kecil yang sangat mengganggu. Saya lihat, kedua teman saya masih terlelap. Saya pun berusaha membangunkan mereka. Akan tetapi, mereka pada gak mau mengantar saya ke toilet, dengan alasan yang sama, yaitu rasa takut setelah mendengar cerita angsa tadi. Yah, dasar cemen lu pada, ucap saya dengan kesal kepada mereka. Dan karena sudah tak tahan, ingin buang air kecil, tanpa pikir panjang, akhirnya saya pun bergegas menuju toilet, yang tempatnya bersebelahan dengan gudang sekolah kami itu. Saat membuka pintu kelas, terasa hembusan angin dingin, yang membuat bulu kuduk saya merinding. Namun saya tidak menghiraukannya, dan terus berjalan menuju ke toilet.
Sesampainya di toilet, saya pun lantas masuk ke dalam. Saat saya sedang buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah belakang, atau tepatnya pada pintu toilet. Pada saat itu, saya berpikir mungkin itu hanyalah ulah usil dari teman-teman saya saja yang ingin nakut-nakutin saya. Saya pun berkata dengan nada keras, "DIEM, ganggu aja lo." Namun, pada saat saya membuka pintu toilet, ternyata tidak ada seorang pun di luar. Dan ketika saya menengok ke sebelah kiri, sekitar 20 meter dari tempat saya berdiri, samar saya melihat seperti ada sesuatu yang bergerak. Semakin saya perhatikan, semakin jelas bentuk dari benda tersebut. Bentuknya menyerupai angsa putih, namun ukurannya lebih besar dari seekor angsa pada umumnya. Angsa itu berjalan membelakangi saya. Sontak saya pun teringat dengan cerita Sony tentang angsa putih yang menyeramkan itu. Dan astaga, semakin lama kulihat, angsa tersebut berubah. Kini bentuknya menjadi sesosok makhluk, dengan memakai baju putih, berambut panjang, dan dia terbang menuju pohon beringin, yang berada tepat di depan gudang sekolah. Makhluk itu kemudian, tertawa dengan nada yang sangat menyeramkan, sambil berbalik, dan memandang tajam kepada saya. Wajahnya hancur, matanya merah mengeluarkan darah, dan terus melotot seperti ingin membunuh saya. Ingin rasanya saya pergi dari tempat itu. Namun tubuh saya mendadak kaku, dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Saya hanya bisa berdiri mematung, dengan mulut menganga. Beberapa saat kemudian, pandangan saya mulai kabur, dan lama-kelamaan, mata saya tidak bisa melihat apa-apa. Dan sebelum pingsan di tempat itu, saya masih bisa mendengar suara bisikan makhluk itu di telinga saya. "Sekarang gimana? KLO, saya ikut kamu ke rumah." Itulah kata-kata terakhir yang saya dengar sebelum saya akhirnya tak sadarkan diri. Hingga pada keesokan harinya, saya pun terbangun di atas sofa di ruangan guru. Saya melihat teman-teman dan para guru sedang melihat saya dengan tatapan yang heran. Namun mereka bersyukur karena saya telah sadar kembali. Menurut Zakaria dan Sony, tadi pagi mereka menemukan saya tertidur di depan toilet sekolah. Dengan posisi badan meringkuk dan kedua tangan menutupi muka, saya pun lantas menceritakan kejadian semalam. Ketika saya melihat seekor angsa putih yang berubah menjadi sesosok wanita yang sangat menyeramkan. Namun mereka hanya tersenyum dan menganggap hal tersebut hanyalah halusinasi saja, karena terpengaruh dengan cerita Sony malam itu.